Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Sheet. Guys, kali ini saya akan menjelaskan apa itu rank. Oke, atau kalau dalam bahasa Indonesianya disebut rentang. Oke, sebelumnya saya sudah jelaskan baris, kolom, dan sel. Kali ini saya jelaskan apa itu rank. Oke guys, yang dimaksud dengan rank itu adalah gabungan dari beberapa sel. Nah, setiap yang saya sorot ini adalah sel. Betul ya? Oke. Nah, yang dimaksud rank gabungan dari beberapa sel secara berurutan. Artinya, teman-teman bisa menggabungkan sel dalam satu kolom secara berurutan, atau teman-teman menggabungkan sel dalam satu baris secara berurutan. Ini disebut rank guys, oke? Atau teman-teman menggabungkan beberapa sel dalam satu kolom dan beberapa baris secara berurutan. Inilah rank atau rentang. Loh, kenapa saya bilang secara berurutan? Teman-teman bisa select beberapa sel tetapi tidak berurutan. Nih contoh begini, saya select beberapa sel. Saya menggunakan tombol kontrol lalu saya klik selnya. Nah, ini beberapa sel saya select. Ini kan kumpulan beberapa sel, tetapi ini tidak secara berurutan guys. Maka ini bukan disebut sebuah rank. Paham ya? Jadi rank itu adalah kumpulan beberapa sel secara berurutan. Oke, itu pertama. Yang kedua guys, terdapat 3 jenis rank. Oke, sebenarnya sih umumnya disebut orang 2 rank, 1 rank. Tapi saya memecah menjadi 3 jenis rank, yaitu rank vertikal dan rank horizontal, serta yang ketiga multiple rank. Gitu, oke. Apa itu rank vertikal guys? Ketika teman-teman menggabungkan beberapa sel secara berurutan dalam satu kolom, nah seperti ini disebut rank vertikal. Paham ya? Ketika teman-teman menggabungkan beberapa sel dalam satu kolom, dimanapun kolomnya berurutan selnya, ini disebut rank vertikal. Oke. Nah, ada istilah rank horizontal. Oke, rank horizontal itu adalah ketika teman-teman gabungkan beberapa sel dalam satu baris. Nah, ini kan baris ketiga, saya gabungkan beberapa sel. Nah, ini disebut rank horizontal. Paham ya? Dimanapun posisi barisnya, saya select di baris 10, saya gabung begini, ini namanya rank horizontal. Nah, istilah rank vertikal, rank horizontal, dan multiple rank itu istilah saya saja. Kalaupun ada yang sama, berarti mengandung kemiripan. Oke. Nah, yang ketiga adalah ketika teman-teman gabungkan beberapa sel yang berada di beberapa baris dan berada di beberapa kolom secara berurutan, inilah yang kita sebut sebagai multiple rank. Oke, atau multiple cell atau rank multiple gitulah ya. Artinya rank itu ada terdiri dari sel di dalam beberapa baris. Nah, ini dari baris 4 sampai baris 10, dan di beberapa kolom dari kolom B sampai kolom E. Nah, ini juga sebuah rank. Oke. Nah, kenapa saya pisahkan antara rank horizontal dan rank vertikal serta multiple rank? Karena saya ingin menjelaskan begini guys, cara mendapatkan alamat rank. Kalau cara mendapatkan alamat sel, kan teman-teman tinggal menyebutkan alamat baris dan nama kolom dan nomor baris. Nah, misal teman-teman klik ini, berarti alamat selnya adalah B5, ya kan? Kolom pertama, yang kedua adalah baris. Kalau teman-teman bicara rank, maka ketika saya buat rank, syarat sebuah rank itu adalah minimal terdiri dari beberapa sel. Loh, satu sel kan bisa disebut juga rank, yes. Tetapi kalau cuma satu sel, alangkah baiknya teman-teman menyebutnya sebagai sel. Tapi ketika gabungan beberapa sel, maka teman-teman bisa sebut itu sebagai sebuah rank. Oke, contoh pertama guys, saya select dari di kolom B, sel kolom B3 sampai dengan B10 ya. Oke, sama-sama di kolom B, tetapi mulai dari baris 3 sampai baris 10. Nah, ini nama ranknya B3.2 B10 gitu. Artinya mendapatkan alamat rank vertikal, ambil alamat rank
paling atas, lalu titik 2, dan alamat rank paling bawah. Alamat rank paling bawah. Jadi contoh begini guys, saya bilang begini ya, saya tulis sama dengan. Oke, teman-teman tolong perhatikan kolom ini, bagian yang saya buat pembesar ini. Lalu saya coba ini ya, saya coba geser nih guys. Oke, saya coba geser dengan sama dengan tadi. Oke, saya coba geser dengan sama dengan. Saya geser nih guys. Oke, nah ini berarti teman-teman alamat ranknya. Nah ini kan sel guys. Ini sel ya, sel C3. Teman-teman lihat di kolom C. Oke, di kolom C, di baris ini ya, di baris 2. Oke. Nah, tapi teman-teman lihat nih yang area kuning, saya geser ranknya. Nah, ini dia. Oke, C3, saya geser ke bawah. Berarti ini rank vertikal, guys. Kolomnya sama-sama C. Nah, ini dia. Ini kolomnya sama-sama C, cuma mulai baris ketiga sampai dengan baris 10. Teman-teman perhatikan, cara mendapatkan alamat rank adalah berarti mengambil alamat sel paling atas dan mengambil alamat sel paling bawah. Ini mendapatkan alamat rank vertikal. Nah, ini berarti cara penulisan alamat rank vertikal adalah sel paling atas C3.2 C12. Berarti sel paling atas adalah C3, sel paling bawah adalah C12. Nah, ini alamat rank vertikal guys. Cara penulisan alamat rank seperti ini. Oke. Nah, lalu bagaimana sel horizontal? Oke. Saya bloknya guys, ini saya bloknya di sini, saya tidak lakukan begini ya. Oke, saya buat sama dengan, oke, teman-teman lihat sama dengan, saya gerakkan. Nah ini alamat sel horizontal. Oke, kolomnya bisa berubah C dan F, tetapi barisnya tetap 5. Teman-teman lihat ini, ya teman-teman lihat ini, Oke, saya gerakkan ke bawah. Oke, nah teman-teman lihat, nah bawah di sini adalah terjadi perubahan alamat rank. Oke guys, saya ulang lagi. Nah ini berarti rank horizontal alamatnya. Berarti cara mengambil rank horizontal, teman-teman sebutkan alamat sel paling kiri dan alamat sel paling kanan. Ini saya blok dari C5 sampai dengan kolom H. Berarti alamat rank horizontal ini adalah C5.2 H5. Nah, ini alamat rank horizontal. Oke guys, nah lalu bagaimana dengan alamat multiple rank atau rank multiple? Artinya rank ini merupakan gabungan dari beberapa sel di beberapa baris dan di beberapa kolom. Oke, tetap fokus yang di atas guys. Saya coba gerakan bloknya. Nah, ini kan saya buat sel vertikal. Oke, ke bawah C5 sampai 10, lalu saya geser ke kanan. Nah, berarti sel ini terdiri dari beberapa baris, beberapa kolom. Maka cara mendapatkan alamat multiple rank ini adalah sebutkan alamat sel paling kiri atas. Nah, ini paling kiri atas, dan alamat sel paling kanan bawah. Nah, ini gitu ya. Jadi tetap pakai titik 2. Mulai alamat sel kiri atas C5, titik 2, alamat sel paling kanan bawah itu berarti kolomnya D, barisnya 10. Berarti alamat sel untuk rank, alamat rank multiple rank ini adalah C5 sampai dengan D10. Coba teman-teman lihat, saya gerakkan terus. Nah, ini berubah. Oke. Kolom yang alamat sel pertamanya tidak berubah karena memang saya bergeraknya ke bawah dan ke kanan. Oke. Bagaimana kalau saya gerakkan ke atas dan ke kiri? Maka terjadi perubahan di sini. Nah, A2 sampai dengan C5. Oke. Nah, inilah cara mendapatkan alamat rank multiple atau yang terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Oke, di antara alamat sel pertama dan alamat sel kedua berikan titik 2. Oke guys, ini penjelasannya tentang rank. Ilmu rank ini juga sangat bermanfaat buat teman-teman karena sering digunakan di beberapa rumus. Sekali lagi saya bilang bahwa rank adalah kumpulan beberapa sel yang berurutan pada baris maupun pada kolom. Kalau sel yang tidak berurutan itu tidak bisa kita sebut sebagai sebuah rank. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Tonton video-video penjelasan selanjutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.